Halo teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan ya bagaimana apa sih WordPress itu. Eh, Mungkin di antara teman-teman juga banyak ya yang belum tahu WordPress. Jadi di sini saya akan menjelaskan eh, sedikit detail dari WordPress ya, supaya bagi teman-teman yang mau memulai blog WordPress, eh, pastikan dulu untuk tahu apa itu WordPress. Jadi tidak ngambang gitu ya tentang WordPress, tapi akan lebih baik kalau kita eh, tahu dulu ya apa itu WordPress itu sebelum kita menggunakannya. Oke, yang pertama ya dari WordPress itu kita tentang WordPress dulu ya. Oke, untuk tentang WordPress itu didirikan pada tahun 2003. Jadi awalnya WordPress muncul itu adalah tahun 2003. Cukup lama kalau sampai saat ini ya hampir 10 tahun sudah. Cuman masih belum ya. Jadi sebelum tahun ini WordPress masih belum ada ya. Jadi website-website tuh masih menggunakan PHP biasa atau HTML statis gitu ya. Eh, Seperti situs-situs jadul dulu lah yang tampilannya sangat kaku, alias tidak banyak yang tidak dinamis itu. Nah, kemudian WordPress sampai dengan saat ini berdasarkan trend builds itu sudah digunakan lebih dari 60 juta situs yang ada di dunia. Jadi 60 juta situs ini menggunakan platform WordPress sebagai back-end-nya ya untuk situs-situs mereka. Itu banyak, bukan hanya blog aja ya, tapi juga situs-situs bisnis, situs-situs pemerintahan. Itu banyak yang menggunakan WordPress. Jadi nanti di bawah ini saya akan jelaskan mengapa WordPress itu bukan sekadar platform untuk ngeblok aja ya, tapi juga sebagai content management system atau konten untuk bisnis. Jadi pengembangan-pengembangan WordPress itu luas sekali. Eh, Oke, yang kemudian WordPress adalah tool blogging terpopuler. Kalau blogger, siapa sih yang nggak kenal WordPress? Masa mendengar namanya aja nggak pernah? Pasti pernah. Walaupun itu blogger di blogspot.com atau di eh, platform blog-blog lainnya ya, itu pasti kenal dengan WordPress. Walaupun kadang ada blog yang tidak bukan blogspot, tapi blog-blog multi-site ya. Multi-site itu platformnya pun WordPress. Jadi WordPress ini sangat populer sudah. Jarang blogger yang profesional sudah yang tidak menggunakan WordPress. Pasti rata-rata semua menggunakan WordPress. Gitu. Oke, di sini yang keempat adalah Content Management System, CMS ya. CMS ini adalah WordPress itu sebagai sistem untuk memanage konten. Jadi bukan hanya blog aja, tapi bisa konten statis, konten dinamik, dan lain-lainnya. Jadi bisa digunakan untuk website jenis apapun, baik itu membership, toko online, situs pemerintahan, blog pribadi, situs tanya jawab, dan macam-macam. Pokoknya sangat-sangat sangat fleksibel lah, pokoknya menurut saya. Eh, Selain itu ya, WordPress ini juga bisa digunakan macam-macam. Itu nggak sebatas blog ya. Jadi banyak penggunaannya, sangat-sangat menguntungkan jika menggunakan WordPress. Jika Anda pernah mendengar Joomla, itu kan content management system tapi tidak memiliki platform untuk blog. Nah, itu perbedaannya. Jadi WordPress nih ibaratnya itu bisa mencakup semuanya. Aspek penggunaannya banyak sekali ya. Jadi sangat fleksibel ini. Oke, setelah tentang WordPress, kita akan mengetahui apa sih keunggulan dari WordPress itu sendiri dan mengapa kita harus menggunakannya sebagai blogger ya. Dan
secara umum sebagai pebisnis online. Nah, jika Anda memang sasarannya untuk making money online ya. Jadi menurut saya itu pasti presentasinya banyak dari Anda yang ingin mengenal WordPress itu pasti dengan tujuan untuk making money online ya. Karena WordPress khususnya sangat-sangat powerful untuk digunakan untuk berbisnis di internet. Oke, sekarang kita bahas keunggulannya ini. Oke, dari keunggulannya yang pasti WordPress itu 100% gratis ya. Alias Anda nggak perlu bayar apapun untuk menggunakan WordPress. Script WordPress ini bisa di-download gratis tanpa biaya apapun ya. Bisa Anda gunakan dan WordPress.com saja yang menyediakan blog gratis. Itu pun gratis. Alias Anda tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya. Oke, yang kedua adalah open source. Open source ini artinya coding-coding WordPress tidak di-encrypt ya, alias semua bisa mengotak-atik kode core dari PHP itu yang digunakan WordPress ya, yang digunakan script WordPress. Tentunya jika Anda paham dengan programming ya. Jadi kalau Anda tidak paham, saya tidak rekomendasikan untuk mengotak-atik core dari script WordPress karena akan sangat berbahaya karena berhubungan dengan security biasanya dari keamanan script tersebut. Jadi karena open source ini maka banyak sekali orang-orang yang ahli dan orang-orang yang fanatik terhadap WordPress membantu mengembangkannya. Bahkan kalau ada yang kena hack, bila script WordPress memiliki hole ya, hole security hole, itu akan cepat terupdate. Jadi jika kita menggunakan WordPress itu sangat aman lah pokoknya. Karena begitu kena hack langsung ada update, kena hack update. Itu karena banyak volunteernya yang membantu untuk memperbaiki sistem keamanan dari WordPress itu sendiri. Dan update-nya pun sangat cepat, baik penanganannya dan responnya. Itu karena open source. Kemudian yang ketiga adalah update dan pengembangan yang berkala. Script WordPress itu sangat update sekali ya. Jadi ketika ada bug, ada permasalahan di scriptnya, maka akan cepat sekali diupdate. Karena WordPress itu juga memiliki komunitas ya, komunitas webmaster atau yang orang-orang yang kompeten di WordPress atau yang fanatik juga terhadap WordPress itu sangat peduli dalam keamanan pengembangan script WordPress. Jadi WordPress itu memiliki mailing tester ya, jadi ketika ada bug, laporan itu akan dengan sangat cepat masuk dan ditanggapi oleh tim WordPress. Jadi bahkan kalau mulai tahun 2003 itu sampai sekarang update-nya sangat banyak sekali. Saya akan tunjukkan ya. Seperti contoh di sini. Kita coba cari di Google. WordPress version. Oke. Nah, ini. Oke, di sini ya WordPress mulai Mei tanggal 27 tahun 2003 itu versi 0.70 sampai sekarang itu September tanggal 6 ya. Tanggal 6 yang lalu itu sudah versi 3.42. Nah, ini semua ini update-update-nya. Versi-versinya bisa Anda lihat di sini ya. Dari tanggal-tanggalnya ya. Semua tercatat di history version WordPress ya. Jadi WordPress itu sangat update. Anda tidak perlu takut ketinggalan teknologi ya dengan WordPress. Artinya WordPress selalu beradaptasi dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi di dunia webmaster. Itu sangat
unggul lah pokoknya ya. Oke, kembali lagi yang keempat adalah tersedia ratusan themes dan plugin, baik itu gratis maupun berbayar. Nah, ketika Anda menggunakan WordPress ya, khususnya yang self-hosting, itu Anda bisa menggunakan berbagai plugin dan theme yang gratis maupun berbayar. Untuk yang gratis Anda bisa dapatkan di situs WordPress aslinya ya, di wordpress.org ya. Kemudian yang berbayar adalah theme-theme premium. Itu ya, biasanya memiliki support untuk theme premium. Jadi Anda bebas memilih tampilan-tampilan blog Anda dan menambahkan fitur-fitur Anda ya. Kita lihat. Mudah untuk mengganti atau memodifikasi tampilan website Anda dengan theme WordPress. Jadi Anda sangat banyak pilihan untuk mengganti tampilan blog Anda. Bahkan theme-theme sekarang sudah banyak yang mampu satu theme bisa diubah dengan berbagai tampilan yang akhirnya akan membuat website Anda itu unik dari yang lainnya. Kemudian untuk plugin juga banyak tersedia ya. Dengan plugin Anda bisa menambah fitur-fitur yang tidak ada di script WordPress standar. Jadi Anda bisa menambahkan kontak form, menambahkan plugin untuk testimonial, dan lain-lainnya. Pokoknya sangat lengkap lah plugin WordPress ini. Pengembangnya juga banyak, developernya ya. Kemudian yang ke 5 ya, user friendly. WordPress ini sangat user friendly ya. Sangat mudah untuk digunakan dan dipahami tentunya. Yang artinya Anda nggak perlu menyewa webmaster lagi. Seperti tahun sebelum keluar WordPress itu banyak orang yang menggunakan jasa webmaster hanya untuk membangun situsnya. Kemudian Anda bisa mudah mengontrol dan mengupdate konten Anda sendiri. Kalau tahun sebelum ada WordPress, banyak orang menggunakan website HTML statis. Kalau orang nggak ngerti HTML, harus pakai jasa webmaster untuk mengupdate konten saja itu. Karena dengan situs HTML maka harus ada software-software tertentu seperti FTP ya untuk mengupdate dan menggunakan software-software seperti Dreamweaver, Frontpage, dan masih lain-lainnya. Kemudian Anda tidak memerlukan skill HTML maupun PHP untuk mengoperasikan blog Anda. Karena untuk editing konten pun WordPress uh, sudah menyediakan YISWYG ya namanya ya. What you see is what you get. Artinya Anda kalau bisa menggunakan atau terbiasa dengan program seperti Microsoft Word, itu maka akan Anda dengan mudah sekali menggunakan WordPress karena interface-nya sama ya, nggak ada bedanya. Itu makanya sangat user friendly. Kemudian yang keenam adalah dukungan yang luas WordPress. WordPress ya selain di tutorial wordpresspemula.com ya, di mana Anda bisa belajar basic-basic WordPress. Anda pun bisa mendapatkan dukungan dari wordpress.org support atau forum komunitas WordPress untuk self-hosting ya. Itu Anda bisa bertanya di sana, mendapatkan jawaban-jawaban dari para ahlinya atau orang yang berpengalaman dengan WordPress ya. Kemudian Anda bisa membantu mencari bantuan dari ahli WordPress lainnya. Banyak, ini sangat banyak kalau Anda mau cari, terutama di forum-forum yang berbicara tentang WordPress ya. Itu biasanya banyak master-master WordPress. Jadi Anda bisa minta bantuan mereka. Kemudian yang ketujuh adalah SEO friendly. WordPress itu SEO friendly ya. Karena script WordPress itu memenuhi standar W3C atau World Wide Web Consortium. Jadi sangat memenuhi standar ya itu dari segi HTML valid dan CSS-nya valid dari script WordPress-nya ya. Jadi sudah memenuhi standar. Kemudian untuk
mendukung RSS dan auto-ping. Ini WordPress sudah built-in ya di dalam, sudah memiliki RSS, tidak seperti situs statis HTML yang tidak memiliki RSS. RSS adalah Really Simple Syndication, yaitu fungsinya untuk mensindikasi konten-konten Anda yang bisa digunakan untuk pihak ketiga ya, seperti FeedBurner, terus bisa di fake ke situs-situs lain yang akhirnya konten Anda bisa terpublikasi luas dan memiliki auto-ping. Auto-ping adalah fitur built-in WordPress yang biasa digunakan di service milik WordPress sendiri, yaitu Ping-O-Matic ya. Kalau Anda belum tahu Ping-O-Matic, silakan dikunjungi pingomatic.com. Itu situs untuk memping ya, ping service, yaitu sebuah situs yang akan menerima atau mengupdate konten terbaru dari blog untuk diteruskan ke mesin pencari ya, seperti Google. Kemudian WordPress juga memiliki clean coding ya. Codingnya sangat bersih, sangat memenuhi standar dari dunia programming. Jadi Anda tidak perlu khawatir dengan coding-coding yang aneh-aneh. Jadi sangat bersih ya. Jadi ini yang menyebabkan WordPress itu SEO friendly. Bahkan kalau Anda mau tahu, Matt Cutts itu kepala Google Web Spam Team itu mengatakan WordPress ini dibuat untuk SEO. Itu kata Matt Cutts ya. Jadi sudah bisa dipastikan sangat-sangat SEO friendly. Beliau pun sendiri menggunakan WordPress untuk blog personalnya. Oke, kemudian yang ke-8, yang pasti dengan menggunakan WordPress self-hosting, Anda aman dari banned maupun disable. Artinya kalau Anda menggunakan blogger.com atau blog-blog lainnya, ketika Anda melakukan spam atau memposting konten-konten yang melanggar hukum atau konten-konten yang tidak layak, itu maka dengan mudah blog Anda bisa hilang, bisa di shutdown, bisa di disable, di banned oleh pemiliknya, pemilik penyedia layanan blog itu, seperti blogspot.com yang dimiliki Google ya. Banyak sekali korban-korban blogger yang di Blogspot yang blognya dihapus secara tiba-tiba tanpa peringatan apapun ya. Jadi ketika itu dihapus atau shutdown, maka konten Anda juga akan hilang selamanya, nggak akan bisa balik lagi. Itu. Dan dengan WordPress Anda bisa dengan mudah melakukan ekspor-impor. Itu yang akan dijelaskan di video-video tutorial wordpressformula.com untuk khusus premium member ya. Nah, itulah. Oke, itu keunggulan dari WordPress ya. Kemudian untuk open source ini juga tadi bebas digunakan ya. Script WordPress itu untuk kepentingan pribadi maupun komersial. Jadi Anda bisa untuk kepentingan pribadi Anda maupun digunakan untuk kepentingan bisnis Anda. Bayangkan saja kalau WordPress itu mematok tarif untuk scriptnya, berapa kira-kira? Bayangkan saja berapa yang harus mereka bandrol untuk script tersebut. Oke, yang kedua juga banyak ratusan relawan dan pengguna yang berkontribusi terhadap pengembangan core WordPress-nya. Banyak pengguna WordPress itu yang paham terhadap WordPress atau yang ahli terhadap WordPress itu juga memberikan kontribusi mereka terhadap pengembangan script WordPress. Jadi WordPress ini banyak dukungan, sangat banyak penggunanya, juga akhirnya menyebabkan WordPress perkembangannya sangat cepat dan pesat, serta lebih cepat memiliki fitur-fitur yang handal untuk saat ini maupun masa depan. Oke, itu sedikit pengetahuan tentang WordPress ya. Saya kira sampai di sini Anda sudah paham apa itu WordPress dan siap-siap untuk menggunakan WordPress. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.